Lalu seperti apa proses pemindahan Ahok ke lapas setelah upaya banding jaksa dan juga Basuki Cahayapurnama dicabut? Kami mengulasnya bersama dengan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, Iwayan Sudirta. Selamat petang, Pak Wayan. Selamat petang. Pak Ahok sekarang kondisinya seperti apa di dalam Makobrimob? Mental dan fisik malah makin bagus. Bagusnya jadi seperti fisik apa? Misalnya. Ya. Kebetulan pakai baju kaos, celananya agak ketat. Saya tanya langsung, ini nama berat badan apa? Beratnya tetap, tapi lebih seger. Kenapa? Olahraganya bisa 2 kali katanya. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang positif. Pikirannya semakin jernih gitu. Tapi karena, kasus ini masih dipikirkan sama Pak Ahok atau enggak? Sebagai manusia pasti kasus ini kadang-kadang mengganggu pikirannya sedikit-sedikit, mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena dia tidak merasa bersalah, tapi harus nyabut banding. Dia merasa menghadapi putusan yang tidak adil, tapi dia harus mengalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi silih berganti. Antara sebagai manusia dia bisa kecewa, tapi sebagai jiwa besar, sebagai tokoh, dia mesti memastikan bahwa tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Karena itu pesan-pesan orang tuanya. Dan dia taati. Itu pesan-pesan kitab suci yang dia baca bahwa tidak ada gunanya menjadi orang besar kalau tidak berguna untuk bangsa dan negara. Tapi ini tidak mempengaruhi kondisi psikologis Pak Ahok? Sangat tidak. Malah saya lihat makin sehat. Karena dia punya keyakinan bahwa keadilan itu pada saatnya pasti muncul. Dan itu sama dan yang pernah saya baca. Keadilan itu tidak bisa ditutupi untuk selama-lamanya dan untuk semua orang. Keadilan hanya bisa ditutupi bagi sementara waktu dan bagi sebagian orang. Cocok. Kalau Pak Wayan sebagai kuasa hukum Pak Ahok seperti apa sih? Waktu awal ini kan kalau kita katakan kekeh yang memperjuangkan untuk upaya hukum banding ini diajukan. Tapi pada akhirnya harus dicabut. Iya. Kami memperoleh pelajaran besar. Kalau ada 100 pengacara menghadapi kasus seperti ini, 100-100-nya pasti minta banding. Ibarat dokter kalau menemukan pasien harus operasi jantung karena pembuluh darahnya tersumbat, 100 dokter mengatakan ini operasi ketimbang mati. Tapi kalau pasien sudah memutuskan saya tidak mau operasi, tidak ada hak apapun bagi dokter untuk memaksa pasien itu operasi. Ini sama. Semua pengacara mula-mula ingin banding. Dan sama, dan itu sudah dinyatakan di persidangan. Tapi belakangan banyak masukan, banyak pemikiran, banyak merenung. Akhirnya untuk apa menyatakan banding kalau karena banding malah suasana menjadi panas. Hanya karena banding lalu pendukungnya makin bersemangat. Karena demo-demo lalu masyarakat Jakarta terganggu. Karena demo nanti ada bentrokan demo dengan demo, akhirnya masyarakat terganggu. Dia putuskan, nggak ada cara lain. Pak Wayan, kalau setelah Pak Ahok ini mencabut banding, tidak lama kemudian jaksa juga akhirnya memutuskan untuk mencabut banding. Ini sudah diprediksi sebelumnya dari tim kuasa hukum? Dua-duanya diprediksi dengan sikap. Artinya? Artinya kita hitung. Kira-kira kalau sikap kita begini nanti jaksa akan mencabut atau tidak. Nah, jika mencabut kira-kira perkembangannya kayak apa dan kita kalau tidak mencabut pertimbangannya kayak apa. Kelihatannya jaksa juga tanpa hendak kita menjustifikasi, tidak pernah kita komunikasi, kepentingan umum sebagai hal yang utama. Karena jaksa itu kan mewakili kepentingan umum. Selain mewakili kepentingan umum, dia mengemban tugas mengawal aspek yuridisnya. Tapi rupanya kepentingan umum tetap mengalahkan aspek yuridis. Kalau dari aspek yuridis dia harus banding. Kenapa? Karena dia yakin pasal 156A huruf A itu tidak terbukti. Sama sekali tidak ada niat bagi Pak Basuki. Bicara soal ini, soal dari segi yuridis, otomatis kalau pihak Pak Ahok udah mencabut banding, jaksa juga demikian, inkrah putusan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau berkekuatan hukum tetap. Artinya Pak Ahok sudah siap untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan? Nah ini masalah. Apa yang jadi masalah Pak Wayan? Jika Pak Ahok siap, apakah keamanan aparat yang berwajib siap nggak menanggung risiko kalau dia berpindah? Dari segi pribadi Pak Ahok dulu, Pak Ahok sendiri sudah siap atau belum dipindahkan dari Makobrimob? Sebenarnya dia yang paling tahu tentang dirinya dan saya mendengar langsung pembicaraan ketika di Cipinang. Apa yang betapa disampaikan? Banyak orang yang dirugikan menjadi tidak senang kepada dirinya. Karena dia anti korupsi, orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu, tidak suka sama dia. Bentuk tidak senangnya ini seperti apa yang dikhawatirkan Pak Wayan?
pembicaraan memang ketika ada pihak yang dirugikan karena transparansi, karena ketegasan. Artinya narapidana yang ada di dalam Cipinang juga orang yang tidak suka itu? Atau seperti apa? Tidak spesifik, tapi kalau saya menafsirkan ya. Oke. Tidak khusus menyebut orang per orang, tapi kalau lihat alur pembicaraannya, iya. Ya. Kekhawatiran ini kan terkait dengan keamanan tadi Pak Wayan bilang. Seperti apa memang? Apakah ada bentuk ancaman atau seperti apa Pak Wayan? Sehingga menjadi khawatir penasihat hukum untuk dipindahkan waktu ke sana. Itu memang tidak spesifik siapa yang akan membunuh dia, misalnya seperti itu. Tapi tergambar dalam pembicaraan itu ini berbahaya, bisa ada risiko. Apa sampai ancaman bisa ada nyawa? risiko. Oh iya. Kalau estimasi dan secara implisit pembicaraan itu sampai ke arah sana. Kalau nggak begitu, tidak mungkin malam itu juga. Saya masih ingat bagaimana sampai berangkat sekitar kurang lebih 12:30. Saya datang kedua kalinya 12:30 di Cipinang. Lalu hari itu juga Menteri datang mendiskusikan itu, komunikasi dan seterusnya. Sampai 2:30 baru saya pulang dari Makobrimob. Jadi situasi itu menggambarkan bahwa memang sebaiknya malam itu juga harus dipindah. Alasannya keamanannya masih sama seperti waktu itu dipindahkan ke Makobrimob. Artinya saat ini dipindahkan ke Cipinang pun kekhawatirannya masih sama, ada ancaman itu Pak? Saya tidak boleh nanti memprediksi padahal saya bukan ahlinya, saya tidak punya data. Tapi kalau sebagai orang awam, kalau dulu saja situasinya seperti itu dan harus dipindah, siapa yang menjamin ada perubahan? Kalau dulu berani memindahkan ke Makobrimob, kenapa sekarang diperdebatkan perlu tidaknya di Makobrimob? Kalau sekarang sampai kembali di Cipinang, lalu kalau ada resiko siapa yang bertanggung jawab? Memang negara berani. Emangnya Pak Ahok itu tidak punya pendukung? Apa jadinya kalau sampai terhadap Pak Ahok terjadi apa-apa? Oh enggak ada apa-apa aja, pendukungnya udah kayak begitu. Karena waktu Pak Ahok dipindahkan ke Makobrimob, yang publik tahu kan alasannya karena keamanan. Tapi tidak spesifik apa sih sebenarnya ancamannya. Kalaupun tidak bisa disebutkan spesifik Pak Wayan, tapi apa sih kekhawatiran terbesar sehingga begitu resistennya pihak kuasa hukum? Kalau keamanan sekedar teriak-teriak, sekedar demo kan bagi Pak Ahok enggak masalah, sudah biasa itu. Kalau enggak mengancam fisik dan jiwa, pasti menurut keyakinan saya pribadi nggak sampai malam itu juga harus ada pemindahan. Karena situasi kan di depan sudah gawat kayak begitu. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu. Kalau waktu itu penjara dijebol, kemudian para tahanan keluar, lalu siapa yang bisa mengontrol dan lalu siapa yang bisa mengawal dan memastikan Pak Basuki itu dalam pengawalan dan dalam suasana keselamatan. Kalau sampai terjadi hiruk pikuk tahanan ribuan jumlahnya. Nah soal sekarang akan dipindahkan segera dari Makobrimob karena sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan seperti apa dan kemana saja nanti opsinya pemindahan Pak Basuki ini? Memang formalnya kami kan harusnya menunggu salinan putusan yang di belakangnya tertulis sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan itu dieksekusi. Berdasarkan itu kami juga bisa berkonsultasi. Nah karena kami belum memperoleh putusan itu, maka kami menunggu saja dulu. Tapi wacana seperti ini bagus. Jadi saya terima kasih pada Kompas mewacanakan ini sehingga pemerintah sadar sesadar-sadarnya jika nanti di Cipinang bagaimana? Ada demo lagi nggak? Ini kan sudah bagus. Salah satu yang menyebabkan kita merasa lebih nyaman kan karena ditaruh di Depok dan dengan alasan ini di luar Jakarta, Pak Basuki bisa meyakinkan pendukungnya janganlah demo di luar Jakarta, ini daerah orang. Opsinya selain Cipinang apa ada lapas lain yang sudah dikomunikasikan? Tapi tahan dulu Pak Wayan, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang, kami masih akan kembali dengan perbincangan untuk Anda.